Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita masuk tanggal pertama 1 September. Saya percaya inilah bulan, satu permulaan baru buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya akan bagikan tentang hidup ya di dalam berkat berdasarkan protokol kerajaan Allah. Gimana ada protokolnya saudaraku. Banyak orang berdoa dan minta, kenapa kok doaku tidak dijawab Tuhan? Kenapa kok upayaku, usahaku kok tidak berhasil? Kenapa kok Tuhan meninggalkan aku? Saya ingin beritahu, semua ada protokolnya saudaraku. Ya kan, yang harus kita jalani. Dan hari ini saya percaya kebenaran firman yang kita ketahui, kebenaran firman ini akan memerdekakan pikiran kita. Kalau pikiran kita dimerdekakan, kita pun akan dimerdekakan dalam aspek hidup kita. Katakan amin saudara, tergantung pemikiran tentang apa. Kalau pemikiran saudara tentang kehidupan rohani, ya saudara dalam membangun relasi hubungan. Saudaraku, kalau ini diberdekakan, kita akan memiliki hubungan yang baik, yang harmonis. Kalau pikiran tentang keuangan, saudaraku, dimerdekakan, saya percaya kita pun akan mengalami kemerdekaan dalam apa? Keuangan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Masuk bulan September, bulan ke-8, doa saya bahwa bulan inilah bulan di mana Tuhan menjawab doa saudara. Bulan di mana Tuhan membuat apa yang saudara upayakan itu berhasil. Katakan amin saudara. Oleh karena itu hari ini kita akan mari sama-sama masuk dalam menara doa. Sebelumnya saya mau sharing dulu sebentar, singkat saja saudara begini. Saya tuh ingat dengan Matius 6 ayat 33 ini ayat yang sangat terkenal. Bunyinya apa saudara? Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kerajaan Allah bicara tentang perkara-perkara di atas. Kerajaan Allah bicara tentang hadirat Allah. Saudaraku, ya kan, lawatan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang Allah sendiri, saudara. Tetapi Tuhan juga mau, ya ke saudaraku, kita mencari apa? Kebenarannya. Dari Matius 6 ayat 33 ini dua perintahnya. Cari kerajaan Allah, pertama. Yang kedua, cari kebenarannya. Nah banyak orang cuma sampai cari kerajaan Allah. Nah senang dilawat, senang dijamah, bisa nangis, lega, pulang, plong. Tapi nggak berubah. Karena saudara tahu, saudaraku, yang mengubah kita, yang memerdekakan kita itu adalah apa? Kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Jadi kebenaran bisa masuk karena ada hadirat Tuhan. Jadi jangan sampai cuma dapat yang hujan aja seperti petani. Cuma ngarepin hujan tapi nggak nabur benihnya. Ya tanahnya nggak pernah bisa panen dia. Saudaraku, cuma becek aja dapatnya. Saudara, nah ini banyak kehidupan kekristenan, banyak orang senang lawatan, tapi mereka tidak dapatkan, tidak mau ambil, dapatkan yang namanya kebenaran atau firman rema. Hari ini kita akan belajar ini saudaraku ya, ini pembukaan saja, supaya saudara dapat bayangan. Jadi yang pertama-tama kita sama-sama cari kerajaan Allah, cari hadirat Allah lewat apa? Doa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Kita nyembah dengan sungguh-sungguh. Saudaraku Yesus, waktu itu kita akan belajar tentang pentingnya mendapatkan api Tuhan dan memelihara api Tuhan. Hari ini saudaraku, saya percaya masuk bulan September. Pedoman ini, protokol ini saudara. Jalani protokol ini. Seperti kalau kita jalani protokol kesehatan, cenderung kita bisa menjauhkan diri dari apa? Virus corona. Katakan misalnya kita bisa sehat. Kalau saudara jalanin protokol kerajaan untuk hidup dalam berkat, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan dalam segala aspek hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan mulai saudara menara doa kita. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau cari kerajaan Allah.
Lalu setelah itu kita akan cari kebenarannya. Yang mau katakan amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk saat yang indah bahwa kami boleh hadir ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami ada di menara doa. Saat ini, saat yang indah. Urapi setiap kami ya Tuhan. Permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami bisa berjumpa daripada wajah-Mu ya Tuhan. Mengalami jamahan ya Tuhan. Jamahan daripada kasih-Mu. Dan juga ya Tuhan, Kau berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari bersama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari dari awal katakan ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang telah nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari datang sembah ya Bapa di sana. Doa saudara, berdoa. Saudara boleh berdoa secara pribadi. Ucap syukur untuk kasih-Nya, ucap syukur untuk kebaikan-Nya, ucapkan syukur untuk kesembuhan. Oh ya lah, ingat kasih-Nya, ingat. Oh la bala bala, oh la bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh masuk di bulan September. Tuhan, permulaan yang baru buat setiap kami. Biarlah di bulan ini Tuhan, aku percaya berkat-Mu ya Tuhan turun untuk setiap kami. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya lah, makasih ya Allah.
Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Mari buka suaranya saudara. Nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Kau hebat bagiku. Uy, laba kasih, laba. Uy, laba kasih. Laba kasih, laba. Mari buka suaranya saudara. Mari sembah Dia. Berbahasa roh saudara, berbahasa roh. Oh ya laba kasih, laba. Yesus. Oh laba kasih, laba. Ya laba kasih. Ya laba kasih. Nanarabo.
Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih curahkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Usia anak-anak-Mu yang sudah hadir. Yes, curahkan ya Tuhan. Terbuka pintu surga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yes. Yes. Dalam nama Yesus. Jatuh dinyatakan atas Indonesia. Terbukalah pintu surga atas Indonesia. Kerajaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Terbukalah pintu surga atas kota Palembang, atas kota Palembang. Kerajaan-Mu dinyatakan atas kota Palembang. Terbukalah pintu surga atas kota Palembang. Kerajaan dinyatakan atas kota Palembang. Engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yes, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya ya Tuhan Yesus, kiranya buka suaranya saudaraku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, berkat-Mu turun Tuhan buat anak-anak-Mu. Yes, daerahku, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dari segala yang baik yang Kau janjikan dalam hidupku, tiada yang tak Kau penuhi, tiada
tiada yang tak kau genapi. Dari segala yang baik yang kau janjikan bagi hidupku, semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi, semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau Yesus selamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Dari segala yang baik yang kau janjikan dalam hidupku, tiada yang tak kau penuhi, tiada yang tak kau genapi. Dari segala yang baik yang kau janjikan bagi hidupku, semuanya terpenuhi. Katakan semuanya, semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau Yesus selamanya. Ya Tuhan, Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk wajah-Mu. Kami bisa pandang wajah-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu, wajah yang penuh kasih. Tuhan, inilah penyembahan kami. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau sambar dengan api yang dari surga, api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih, laba lawat siap kami semua. Jamah siap kami Tuhan. Oh inilah ya Tuhan penyembahan kami yang dalam. Terima Yesus, terima ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagimu.
selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, kami rasakan kasih yang sedang mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan bekerja, pulihkan setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami. Gak bisa nyembah Tuhan, apimu sedang membakar setiap kami. Segala sesuatu yang berasal dari kuasa gelap terlepas, terbakar, habis dalam nama Yesus. Segala yang dari daging kami, semuanya terbakar dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Mu ini ya Tuhan, api-Mu ya Tuhan memunculkan sesuatu yang ilahi. Karunia-karunia Roh-Mu Yesus, Roh Kudus, biar Engkau ubah hati setiap kami Tuhan. Hati yang lembut ya Tuhan, yang rendah hati, penuh kasih, hati yang penuh dengan nyanyian penyembahan. Amina, berikan syukur padamu. Mari buka suaranya, sembah Dia. Amina, berikan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Tuhan, kami sudah berdoa untuk kesembuhan anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19. Kami sudah berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit ya Tuhan, apapun jenis penyakit mereka. Kami sudah berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu supaya mendapatkan pekerjaan, bisnis yang baru ya Tuhan, peluang-peluang bisnis. Kami sudah berdoa untuk keuangan kami Tuhan, supaya Engkau cukupi setiap kebutuhan keuangan kami. Kami sudah berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Kami sudah berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Hari ini ya Tuhan kami mau bersyukur. Kami bersyukur dan kami mau melihat bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Sekalipun kami belum menerimanya, tapi kami mau melihat dengan iman. Kami mau melihat dengan mata iman kami dan kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan, untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir ya Tuhan di menara doa ya Tuhan, Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah saat ini. Aku angkat ya Tuhan tanganku, turunkan ya Tuhan berkat-Mu untuk bulan September ini ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ini. Mulai dari hari ini ya Tuhan, biar apapun yang Kau sudah sediakan di bulan September ini, menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, biarlah ya Tuhan semua anak-anak-Mu dapat menerimanya. Sekarang terima saudara dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Sepanjang bulan September ini Allah sudah sediakan segala berkatnya. Inilah jadwalnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala berkat rohani yang dijanjikan, segala berkat rohani yang dijanjikan, segala berkat jasmani, berkat hubungan dan keuangan yang Tuhan janjikan, sebuah berkat-berkat yang tidak terduga, Tuhan Yesus turunkan di atas siapa anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan melindungi. Sepanjang bulan ini Tuhan memelihara hidup. Apapun yang diberikan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan menjadi bertambah banyak. Tuhan akan melindungi investasimu. Tuhan akan melindungi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima saudara, terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur padamu ya Tuhan, buat kasih setiamu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami siap Tuhan memasuki bulan September ini ya Tuhan. Oh ya lah bagus. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Makasih Tuhan untuk semua lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk api Tuhan yang boleh membakar daripada setiap hati kami. Roh kami menyala-nyala, kami siap untuk melayani-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, menjadi terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan semua anak-anak-Mu akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Berikan ya Tuhan firman rema yang sanggup mengubah kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk kembali. Shalom saudara, senang sekali saya bisa
berjumpa dengan saudara dan kita sama-sama menikmati, saudaraku, lawatan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan tadi. Kuat sekali, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua ya satu protokol ya kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat. Saya berikan judul hidup di dalam berkat berdasarkan protokol kerajaan. Kita sudah dengar selama 1,5 tahun ini tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan untuk jaga kesehatan kita. Untuk kita bisa tetap sehat. Kita bisa menerima kesehatan. Ya kan, supaya kita tidak terkena virus daripada corona. Pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, ya kan? Kalau jauhi kerumunan, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan yang namanya kerajaan Tuhan. Juga ada protokol untuk memberikan daripada berkat untuk setiap anak-anaknya. Saya mau bagikan lagi dari kisah Ayub. Mungkin saudara bilang, ya kan, sering sekali saya bagikan ini karena ini prinsip yang luar biasa, saudara. Kenapa kok Alkitab mencatat kisah penderitaan Ayub di dalam Alkitab ini, saudaraku? Ya, kita tahu, saudara bisa bayangkan deh betapa sedih dan hancur hati Ayub ya pada saat dia melihat 10 anak-anaknya yang dia kasihi, 7 laki-laki 3 perempuan, saudaraku, tewas terpanggang hidup-hidup. Lalu seluruh hartanya ludes habis dilalap api. Seluruh tubuhnya muncul penyakit kulit yang menyiksa. Bahkan istri yang dikasihinya menyuruh dia mengutuki Tuhan lalu mati. Nah, saya baca bukunya Derek Prince ya saudaraku tentang kisah Ayub. Dia berkata begini. Ayub tuh ya saudara mengalami penderitaannya. Kalau kita baca di pasal 1:42 itu kisahnya cuma 9 bulan. Dia menderita 9 bulan. Tapi benar-benar berat. 9 bulan, bukan seluruh hidup dia saudaraku. Kita bayangkan, wah seluruh hidupnya, cuma 9 bulan. Tapi berat. Kita ini udah 1,5 tahun di masa pandemi ini saudaraku, ya kan. Banyak segala macam juga beberapa mengalami di antara kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang kita kasih, kehilangan daripada investasi kita dan lain sebagainya, banyak hal. Nah, hari ini saya ingin sharingkan saudara, kenapa? Ya kan? Tuhan tulis kisah Ayub ini pasti ya kan saya percaya Tuhan ingin memberitahu kita bahwa ada kebenaran firman ya yang bisa mengubah hidup umatnya di balik kisah penderitaan daripada Ayub. Saudaraku, sesulit apapun keadaan dan pergumulan hidup kita, seberat apapun penderitaan kita, kalau kita mau menaruh pengharapan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bangkit. Dan Tuhan akan bertindak untuk membela kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, ini penting. Saudaraku, sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun pergumulan kita, seberat apapun penderitaan kita, saudaraku, kalau kita taruh pengharapan dengan doa dinaikkan, saya percaya Tuhan akan bangkit dan bertindak membela kita. Katakan amin saudaraku. Nah, Tuhan akan bisa kirim orang untuk bisa membuat mujizat dalam kehidupan kita. Atau kita bisa jadi mujizat bagi seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ada beberapa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub sebagai ya kan hidup di dalam berkat-Tuhan berdasarkan protokol ya, protokol kerajaan. Nah, kalau saudara baca di dalam Ayub 42 saudara, ayat 7 sampai ayat 17, perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Saya melihat ada protokolnya gini, ada 4 kata yang mirip sama, tapi inilah protokolnya saudara. Yang pertama, saudara bisa lihat di sini adalah di dalam Ayub 42 ayat 7, Tuhan katakan begini, Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub. Tuhan mengucapkan firman, itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ayat 10-nya saudaraku. Ya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub ayat 10-nya. Lalu berikutnya lagi dikatakan lagi, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Terus
Terus yang terakhir adalah Tuhan memberkati Ayub. Jadi ada 4 langkah saudaraku. Yang pertama adalah Tuhan mengucapkan firman. 2, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang ketiga, baru Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kepunyaan Ayub yang sudah hilang. Yang keempat, terakhir, baru Tuhan memberkati Ayub. Saudara Yesus. Jadi dengar baik saudara, di sini kita akan bahas satu persatu. Bahwa orang berpikir begini, kenapa kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok Tuhan gak beri ya apa yang saya minta? Dengar baik saudara, prosesnya. Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat. Itu setelah Ayub mengalami apa? Pemulihan. Ayub bisa mengalami pemulihan setelah Ayub menerima firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas saudara, satu persatu ini. Saudara Yesus, yang pertama protokol yang kita harus tahu adalah apa? Saudara dan saya harus mendapatkan dan mencintai firman Tuhan. Ini pertama. Karena ya kan harus dapatkan firman dan mencintai firman. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3, ini dia firman. Tuhan berfirman sama Ayub. Bagaimana respon Ayub saudaraku? Kita baca 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang apa? Yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Kalau Tuhan ambil keputusan dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu nama keputusan. Saudara, pasti dia bukan iseng-iseng atau nggak sengaja, nggak tahu apa-apa, nggak. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, setelah saudara menyerahkannya dalam doa, dengar baik, Tuhan ambil keputusan dengan pengetahuan dia. Dia tahu, dia ngerti, dia tahu daripada ujungnya kemana, maksudnya apa. Katakan amin saudara. Ayub mengerti di sini. Ayub berkata bahwa siapakah dia yang menyelubungi keputusannya tanpa pengetahuan. Pasti keputusan yang Tuhan ambil itu dengan pengetahuan. Katakan saudaraku, karena dia adalah omnisin, Allah yang maha tahu, yang mengerti. Katakan amin. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu ayat 4, dengarlah bahwa akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, baca lihat. Di sini adalah pertobatan Ayub, saudaraku. Ya, pertobatan Ayub. Dia berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri apa? Memandang engkau. Saudaraku, dulu dengar dari apa kata orang. Tapi sekarang aku ngalami. Aku bisa melihat wajahmu. Aku ngalami perjumpaan secara pribadi dengan engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sininya Ayub bertobat. Dia akui daripada kesalahannya. Dia cabut perkataannya. Dan Tuhan ambil keputusan apa? Ayub ini benar di mata Tuhan. Saudara, lalu selanjutnya ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Tuhan mengucapkan itu kepada Ayub. Tuhan berfirman pada Ayub. Ayub merespon dengan benar. Lalu selanjutnya, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman. Ini adalah sahabat Ayub. Apa saudara baca yang keras? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub benar di mata Tuhan. Saudaraku, dan Tuhan meminta supaya Elifas, sahabatnya, saudara kasih Kristus, membawa korban binatang. Ya saudaraku, nanti Ayub akan berdoa untuk mereka. Dan Tuhan akan meluputkan, membebaskan, menyelamatkan sahabat-sahabatnya dari murka dan hukuman Tuhan. Soalnya sini, kata Tuhan setelah Tuhan mengucapkan firman. Ya kan, saudara perhatikan. Ayub meresponi dengan apa? Bertobat dan percaya.
Apa buktinya? Yang pertama kita lihat sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang orang tuh bertobat tuh apa? Kalau dalam bahasa apa Yunani kata metanoia, perubahan pikiran. Jadi nih kita nih keselamatan tuh jalannya gini saudara. Ketika saudara saya bertobat, diubah pikiran kita. Karena kita dapatkan firman rema. Oh iya, aku tahu deh sekarang nih. Ya, aku tahu sekarang. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mau ngomong begini, aku sekarang udah tahu deh. Walaupun kehilangan anak, sudah kehilangan ludas habis semua hartaku. Aku kena penyakit seperti ini dan aku sendiri. Tapi saya sekarang tahu, saya ngerti sekarang. Saya ngerti dan saya percaya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau saudara sampai kepada pemikiran seperti ini, saudara punya percaya yang seperti ini, keyakinan seperti ini yang namanya apa? Dulu bilang, mana mungkin, mana bisa. Saudara selalu negatif, selalu pesimis. Ketika saudara melihat dibukakan pikirannya, ya disitulah awal daripada pemulihan. Katakan saudara, saudara dan saya bisa ngalami yang namanya pemulihan. Kalau saudara dan saya mendapatkan apa? Firman rema, bukan firman logos. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa tahu Alkitab. Saudara, tapi kita tetap tidak berubah. Kenapa? Karena yang mengubah adalah firman rema. Yang mana? Firman Kristus. Katakan, punya pendengaran. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu saudara. Terus yang berikutnya adalah pertobatan yang berikutnya adalah Ayub berkata begini saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada banyak perkataan. Gini sudah, banyak orang berdoa minta. Ya contoh-contoh apa sih? Sebenarnya contoh mungkin jodoh ya. Ya contohnya jodoh aja. Tapi dulu dia pernah kutuki diri dia. Dengan berkata aku tidak akan mungkin mau kawin lagi. Karena aku udah kecewa dengan laki-laki. Aku kecewa dengan perempuan. Tidak. Tapi pada waktunya dia rindu untuk mau nikah. Kalau kita belum cabut perkataan ini. Atau dulu berkata, gak mungkin aku mau ambil harta dari orang tuaku. Aku sumpah enggak ini. Kecewa aku ini. Saudara, kadang-kadang ada kata-kata yang kutuk untuk diri kita sendiri. Kita kutukin diri kita kan. Dalam hal keuangan, dalam hal kerja. Aku nih gak mungkin lah bisa jadi pedagang. Aku gak mungkin lagi ini. Kita kutuki diri kita. Saudara, kalau saudara mau melihat Allah memulihkan, lalu Allah memberikan kepada saudara 2 kali lipat, lalu Allah memberkati saudara, satu yang mau. Ketika saudara dengar firman, saudara dijamah, saudara mulai kata, aku cabut semua perkataanku ya Tuhan. Aku cabut ya Tuhan semua perkataan. Dalam nama Yesus, Tuhan aku minta belas kasihan-Mu, jamah hatiku. Sering kali kita lakukan. Kadang-kadang orang tua juga ya, saking keselnya sama anak, ngucapin kata-kata yang negatif. Bahkan berani mengatakan kata-kata kutuk. Saudara, jangan saudaraku. Jangan. Saudara, ini harus dicabut kembali. Dalam hadirat Tuhan harus cabut pertobatan. Kadang anak-anak saudaraku. Nah hari ini saya ingin mengatakan. Ya, kata kuncinya adalah firman. Saudara, kalau kita lagi susah, hati-hati saudara. Kalau kadang kita lagi susah hati, keadaan ekonomi lagi sulit atau mengalami sakit dan lain sebagainya. Seringkali itu saudara, iblis itu akan bicara di pikiran. Kalau saudara bisa menang di pikiran, iblis gak akan pernah bisa masuk ke dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau kita kalah di pikiran, dia akan masuk ke dalam hati, dia akan masuk dalam hidup kita. Pikiran itu medan peperangan rohani. Pikiran itu ibarat halaman rumah, pekarangan rumah. Kalau saudara bisa taklukkan pikiran-pikiran itu, saudaraku, yang kadang-kadang sakit, kita pikir apa? Matilah aku nih, pasti ini matilah aku nih. Jangan. Kalau saudara bisa taklukkan, oh enggak, sakit ini tidak membawa kematian, tapi itu yang akan mulai. Saudara itu sudah kalahkan daripada musuh di halaman rumah saudara. Dan musuh itu nggak mungkin bisa menerobos masuk rumah saudara. Yang ngerti katakan namanya saudara, itu pikiran di sini. Kalau kita udah kalah di pikiran,
maka iblis akan masuk dalam rumah saudara. Di mana rumah kita? Hati. Karena dari hati timbul kejahatan. Semua nanti kita bahas tentang hati. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena dari pikirannya dia udah kalah di sini, masuk hati. Dari hatinya panas, dia bunuh Habel. Kita lihat lagi Saul. Saul mulai berpikir, kenapa kok ibu-ibu ini lebih menyukai Daud daripada aku? Lalu dia pikir lagi, kalau Daud disukai nanti lama-lama ibu-ibu nanti voting, kasih suara kepada Daud. Lalu Daud akan merintah, Daud akan geser aku jadi raja. Pikiran. Lalu dengan pikiran seperti itu muncul iri, muncul benci. Diizinkan masuk di pikiran, masuk dalam hatinya. Alkitab katakan, hati Saul jadi iri, jadi benci. Nah, kebencian itulah dia kejar. Seluruh hidupnya hanya berfokus untuk apa? Untuk membunuh Daud. Roh kematian. Saudara tahu ya, kebenaran yang masuk dalam diri kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan memberkati kita. Yang ngerti kata anak saudara? Makanya kebenaran itu adalah firman. Tapi kalau sifat daripada kebenaran memerdekakan kita, memberkati kita. Tapi sifat dosa, sifat daripada pikiran hal-hal yang salah, itu sifatnya apa? Membawa kematian. Ketika dosa kita izinkan masuk dalam pikiran kita, maka saudara, dosa akan masuk dalam hati. Setelah itu makanya orang itu akan upah dosa adalah maut, akan hidupnya. Contoh Haman. Ketika Haman lewat, ada seorang Yahudi namanya Mordekai, tidak memberikan hormat tunduk. Dia pikir karena dia ini orang hebat, kenapa dia gak tunduk? Pikirannya mulai gini. Akhirnya hatinya apa? Panas. Lalu apa? Kematian, roh maut bekerja dalam hidup Haman. Mau bunuh Mordekai. Dia siapkan tiang gantungan. Akhirnya apa saudara? Saudara jadi 3. Kain, Saul, dan Haman. 3 orang. Dia izinkan dosa masuk dalam hatinya. Karena dia kalah dalam pikiran. Dengar baik saudara, seumur hidup mereka mengejar kematian untuk membunuh orang lain. Tapi dia tidak bisa membunuh. Saul tidak bisa membunuh. Kain berhasil bunuh Habel. Tapi dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Itu dia binasa. Saul, saudara, tidak bisa gagal membunuh Daud karena dia orang diurapi, dilindungi Tuhan. Malah akhirnya kematian yang menyerang dia. Mati secara binasa luar biasa. Bersama dengan keluarganya, Yonatan, anaknya. Haman saudara yang mau membunuh Mordekai, seluruh orang Yahudi. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudaraku? Justru tiang gantungan yang dia buat untuk menggantung Haman, dia yang pakai untuk digantung. Ibu bapak saudara, hari ini saya ingin beritahu, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita harus hati-hati, ya kan, dengan perkataan kita. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan apalagi. Sebaliknya kita harus memiliki sikap ramah dan bersahabat kepada Tuhan. Ayub berkata begini, ayat 36-11, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Yang percaya katakan amin. Saya mau kasih tahu gini, kita tidak akan pernah dapat mengalami yang namanya pemulihan dan berkat yang seutuhnya sampai kita bersedia menyambut firman dan meresponinya dengan benar. Sebab tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan. Tidak mungkin Tuhan bisa memulihkan dan memberkati kita. Ya kan saudara? Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus atau firman Rema. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama-tama di bulan ini saudara, saat ini, kalau saudara mau melihat Tuhan memberkati sepanjang bulan ini, saya mau katakan saudara, 1 protokol yang pertama, saudara harus menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Sampai kebenaran itu jadi pengetahuan yang benar, mengubah daripada cara pikir kita. Sampai firman itu membuka daripada mata hati kita. Saya mau kasih tahu saudara, pengetahuan yang benar itu penting, sangat penting. Saya mau kasih tahu,
Pengetahuan yang benar itu sangat penting. Kita bisa belajar, sudah lihat ya orang-orang Yahudi. Ya, kenapa kok mereka tuh bukan cuma pintar tapi jenius. Mereka tuh ya, coba vaksin, semua yang namanya komputer, segala dunia teknologi, informasi, semua mereka yang pegang. Dunia keuangan, ya kan, stock market, saudara, bursa-bursa saham, semua mereka yang. Saya pernah kerja dulu, saya bilang kenapa kita nggak langsung aja jual di Amerika, langsung ke Home Depot itu. Kenapa harus lewat satu orang ini? Broker perdagangan yang pegang tuh orang Yahudi. Saudara Kristus, saya melihat begini ya. Salah satunya karena begini saudara, mereka ini selain karena ada anugerah Tuhan, mereka tuh memiliki hak kesulungan lah di antara bangsa-bangsa. Mereka pegang janji-janji Tuhan terhadap Abraham. Ya kan? Mereka ini orang-orang yang ya memang pegang tongkat otoritas buat bangsa-bangsa. Tapi saya melihat begini, mereka tuh tidak. Semua itu, walaupun dia tuh, wah punya hak kesulungan, punya tongkat, punya janji Tuhan, segala macam. Mereka tuh gak pasif. Gak cuma klaim-klaim janji Tuhan. Tapi justru mereka ini percaya. Mereka bergerak. Orang-orang Yahudi itu mementingkan pendidikan di dalam hidup mereka. Mereka usaha ambil sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Semua yang terbaik. Saya mau kasih tahu, kebodohan, kebutaan akan informasi dan pengetahuan, kebutaan akan perkembangan zaman, itu jadi belenggu. Belenggu ini hanya bisa dipatahkan kalau saudara dan saya punya pengetahuan yang benar. Katakan amin. Ada banyak orang tidak bisa keluar dari kemiskinannya. Ya kan? Bukan karena kurang doa, tapi kurang pengetahuan. Ada banyak keluarga pernikahan yang hancur. Bukan karena mereka kurang berdoa, kurang ibadah. Tapi karena kurang pengetahuan bagaimana cara membangun rumah tangga yang benar. Seringkali pertengkaran suami istri hanya sifat yang simple. Simpelnya gak bisa diselesaikan. Seperti suami dan istri sama-sama tidak ngerti tentang kebutuhan. Perbedaan kebutuhan. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang benar bagaimana saudara hidup dalam pernikahan sesuai dengan Alkitab yang benar. Saya yakin saudara semuanya itu bisa dipatahkan. Katakan amin saudara, kita harus belajar. Di sini jadi gak langsung kita doa langsung Tuhan mau kasih, enggak. Protokolnya adalah Tuhan berfirman. Firman ini bicara tentang Yesus, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan merdekakan kamu. Yang mengerti katakan amin saudara, dia merdekakan kita. Supaya saudara-saudara hidupnya kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan dalam segala sesuatu. Yang ngerti katakan amin saudara, ini penting. Gak dimerdekakan, stres terus. Karena gak ada pengetahuan. Kita bisa lihat kadang-kadang orang dunia ya, kayak orang Jepang gitu loh. Kok bisa? Dia gak kenal Tuhan, kok bisa sukses? Sekarang orang Tiongkok, waduh, teknologinya hebat-hebat. Saudaraku, karena mereka mengetahui bagaimana. Kita lihat orang dunia sekitar kita. Mereka tahu cara bangun karir. Bagaimana membangun bisnis dari kecil. Itu orang dunia semua kok bisa semuanya bisa besar. Oh kita lihat orang dunia. Rumah tangganya bisa rukun. Punya anak-anak yang jadi semua. Karena mereka tahu cara membangun rumah tangga. Cara membangun komunikasi dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain. Bagaimana cara membangun masa depan. Di sini kita harus belajar. Satu ini saudaraku. Jadi orang Kristen, ya kan saudaraku, saya mau buka. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Tuhan berfirman. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita harus cari kebenaran firman Tuhan. Yang bisa mengubah sikap hati kita, pikiran kita. Ya, yang bisa firman Tuhan yang bisa mengajarkan cara hidup, cara berpikir. Apa itu hukum iman, apa itu hukum kasih. Apa itu hukum pernikahan, apa itu hukum kasih karunia. Segala banyak hal kebenaran. Saudara lewat menara doa ini. Saya akan mengajarkan terus kebenaran firman Tuhan. Segala aspek saudaraku. Ya kan saudara ya kan harus siapkan tanah hati yang baik makanya. Terima semua. Ya kan saudara. Karena dalam hidup kita ini perlu dua. Saudara ya kan.
pertobatan dan anugerah. Saudara, anugerah itu bagian Tuhan. Kalau kita bertobat, maka ada anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Lalu saudara, dalam musim hidup berikutnya lagi, kita harus bertobat lagi, ada anugerah. Contoh saudara, kemarin ya beberapa waktu lalu saya bahas tentang api Tuhan. Tentang api Tuhan. Ya bagaimana cara dapat api? Ya kan, saudara harus kita bahas ini. Saya bilang, setelah kita dapat, kadang-kadang juga kita harus dapetin api. Bukan cuma lewat Alkitab, penuhan Roh Kudus, pujian penyembahan. Tapi seringkali kita perlu dapat api juga dari mana saudaraku? Atau pelihara api. Harus izinkan Tuhan masuk dalam apa? Dapur api. Saya ingat itu seringkali. Orang, baca Alkitab sudah enggak. Muji nyembah udah enggak. Tapi Tuhan mengasihi. Kurang. Takarannya kurang. Untuk ukuran orang seperti ini. Untuk ukuran orang yang sudah melayani. Kurang ini apinya. Tuhan kasih api yang dari Tuhan sendiri. Baptisan api itu dalam hidup kita. Saya bisa ngerti sini. Pertama adalah Tuhan mengucapkan firman. Yang mengerti katakan amin. Jadi awal dari pemulihan adalah kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Menyambutnya dengan gembira. Melakukannya dengan segenap hati. Katakan amin saudara. Yang kedua saya akan bahas. Ya, kita harus belajar hidup di dalam apa? Kasih Kristus. Pasal 42 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan apa? Keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi waktu Tuhan berfirman, Ayub tuh rubah pola pikirnya. Sikap hatinya. Yang dulu mungkin cuma lihatnya diri sendiri. Yang penting aku benar sama Tuhan, hidupnya saleh sama Tuhan. Sekarang Ayub matanya sudah bisa lihat Tuhan, dia bisa mengasihi Tuhan. Karena dia mata bisa melihat Tuhan, dia bisa melihat kebutuhan orang lain. Ini bedanya kekristenan dengan agama. Kalau agamanya mikirkan diri sendiri, yang penting aku kudus, aku benar, aku saleh di mata Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata, hukum kekristenan, hukum kasih. Yang ngerti katakan amin. Protokol kedua, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, harus mendoakan kepentingan sahabat-sahabatnya. Agar mereka semua diluputkan dari murka hukuman Tuhan dan menerima keselamatan. Itu penting. Saudaraku, ini tentang kasih ya saudara. Karena gini, hanya iman yang bekerja di dalam kasih. Saya ulangi lagi. Di saat-saat sulit kita cenderung menjadi lebih egois. Lebih mementingkan diri sendiri dan bersikap negatif. Namun kita harus ngerti bahwa saudara gini, iman bekerja oleh kasih. Jika kita tidak ingin melihat Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, buat mujizat dalam hidup kita, turunkan kemurahan buat hidup kita, maka kita harus belajar peduli atas kebutuhan dan kepentingan orang lain. Ayub adalah saksi. Ayub adalah bukti dan saksi dari kebenaran ini saudaraku. Ayublah seharusnya yang didoakan dan dilayani oleh para sahabatnya. Tetapi justru Ayub yang mendoakan dan melayani mereka. Dan Alkitab katakan saudaraku, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk para sahabatnya. Saya rindu saudara Kristus, sekalipun kita ngalami yang namanya masa sulit, masa susah, biarlah kita tetap bisa berdoa, Tuhan pakai aku untuk bisa menjadi berkat, menjadi mujizat bagi orang lain. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Saya mau sharingkan ini anugerah daripada Tuhan. Ya saudaraku, bahwa doa saya setiap hari adalah Tuhan pakai aku. Pakai saya Tuhan. Secara rohani saya ngajar firman. Mungkin secara jasmani, secara sosial bisa menghubungkan teman yang satu kepada yang lain. Karena yang ini bisa nolong. Untuk bisa mengangkat dan lain sebagainya. Saya rindu untuk Tuhan pakailah saya. Dalam segala aspek termasuk ya finansial dan sebagainya. Pakai Tuhan. Karena saya ada doa, kami ada doa. Ada pergumulan yang kami minta Tuhan lakukan ini. Mujizat. Tuhan bilang,
protokol kalau kamu mau minta kemurahan Tuhan. Kamu harus murah hati. Sudah, ini sore kemarin tiba-tiba Roh Kudus bilang, ya kan? Coba kamu coba tiba-tiba masuk saudara tuh text message saya. Tak di hati saya, ini siapa ya? Oh, iya Tuhan tuh bicara untuk orang ini. Terus saya kirimlah sedikit pulsa awalnya, sekian. Terus saya bilang untuk nomor itu. Yang berikutnya saya bilang, di hati saya, kamu punya nomor rekening gak? Wah, lama dikasih, dikasih. Awal saya kasih sekian. Wah, langsung cerita orang ini. Saudaraku, bahwa saya punya kebutuhan sekian untuk ini. Saya harus semua mau tinggalkan panggilan pelayanan saya. Saya mau kerja aja, dia bilang gitu. Terus saya sambil nangis, ya kan? Jadi berapa ini kebutuhannya? Sekian. Oh jadi masih kurang banyak yang apa yang saya kasih. Terus saya diam, Roh Kudus bilang, kamu lagi doakan untuk minta kemurahan. Doa untuk minta mujizat kan. Ini caranya. Berapa kebutuhan kamu? Sekian. Tuhan bilang, penuhin semua. Saudara, langsung orang ini nangis. Kemarin saya doa sama Tuhan. Saya minta supaya saya bisa lunasi biaya sekolah anak-anak saya nih Tuhan. Jumlahnya sekian tuh masuk. Tapi rupanya hari ini langsung Tuhan jawab. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya cuma mau ngomong cerita ini, bukan saya baik. Untuk menginspirasi saudara, ada kebenaran. Sebenarnya Ayub yang harus didoakan. Tapi Tuhan suruh, kau doa buat mereka. Saat kamu berdoa, aku akan pulihkan kamu. Mungkin saudara sekarang ada membutuhkan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Dengan baik saudaraku, coba lihat hati ini. Saudaraku, mungkin kita ada apa nggak ya? Harus, karena protokolnya adalah saudara. Naaman bisa disembuhkan dari kustanya. Protokolnya adalah apa? Dia harus datang ke Samaria. Dia harus ketemu Nabi Elisa. Dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu protokolnya saudara. Katakan amin saudara. Kalau dia lakukan semua, dia sembuh. Walaupun tidak mungkin bisa disembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Untuk supaya Yeriko bisa jatuh. Dia kan bisa ditaklukkan. Ada protokolnya yang Tuhan beri kepada Yosua untuk taklukan. Untuk bisa Ayub diberkati. Menerima 2 kali lipat. Saudara, dan dipulihkan. Ayub harus lakukan sesuatu. Ibu bapak bisa nangkap di sini, katakan amin saudaraku. Setiap orang yang menerima kebaikan kasih, sebenarnya free of charge, nggak usah balas. Tuhan sendiri. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Ketika saudara melakukan tindakan kasih, kita sedang menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja, memulihkan keadaan kita, memberkati hidup kita, sebab iman bekerja oleh kasih. Kalau di sini masih pahit, kesel, marah, dendam, saudaraku, ini kan Tuhan gak bisa kerja. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Dan iman bekerja karena kasih. Tuhan memulihkan keadaan janda di Sarfat. Memelihara janda ini dari bahaya kelaparan kematian. Ketika janda ini mendengarkan firman Tuhan. Dan dia melakukannya dengan kasih. Dia memberi makan dulu pada Nabi Elia. Alkitab mengatakan tepung dalam tempayan. Minyak dalam buri-burinya. Tidak habis. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini prinsip firman. Yang saya senang khotbahkan ini saudara. Yang ketiga, saudara, setelah Tuhan memulihkan, baru Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi yang ketiga adalah kita harus dapat menerima apapun yang disediakan Tuhan atau diberikan Tuhan buat kita. Katakan amin saudara. Termasuk karunia berbahasa roh. Itu
Tuhan sediakan, Tuhan mau berikan saudara, jangan tolak. Itu dia saudara. Nah, Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi memerdekakan. Ayub tuh pulih karena pikirannya sudah dimerdekakan, saudaraku. Tuhan memulihkan pernikahan saudara kalau cara pikir saudara, cara hidup saudara, cara saudara memperlakukan istri atau suami itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan keuangan saudara, bisnis saudara. Kalau saudara sudah dipulihkan pikirannya, sikap hatinya, dimerdekakan. Saudara, bagaimana cara saudara mengelola uang dengan benar, cari uang dengan benar. Yang mengerti kata saudaraku, ini penting. Bagaimana penggunaannya, saudara. Bagaimana sikap kita, itu cara pulih itu seperti itu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub mendapatkan apa? Firman rema dan melakukannya. Ya, aku tahu ini. Aku harus gini nih. Tuhan ampuni aku. Aku mau bertindak. Katakan amin saudaraku. Ya, Tuhan hanya akan memberikan apapun yang kita doakan dan membuat segala sesuatunya berhasil yang sedang kita kerjakan. Kalau kita mau membuka diri, bersedia dipulihkan hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini saudara saya mau jelaskan nanti mungkin dalam kesempatan lain. Saudara, saya akan bagikan tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan, lalu kita menerima anugerah Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita, sehingga kita akan mengenal dan mengasihi Tuhan semakin. Jadi gini, kalau saudara sedang mengalami yang namanya kesulitan, mengalami kesulitan, penderitaan atau masalah dalam hidup saudara, selain saudara doa minta Tuhan tolong buat mujizat, saudara juga harus tanya. Mungkin saudara mengalami kesakitan lah sekarang. Tuhan, kira-kira pelajaran apa yang saya harus petik? Bagian hidup saya mana yang saya harus bertobat dari cara hidup saya, cara sikap saya, cara berpikir saya, cara bicara saya. Dalam setiap, itu yang namanya itu. Jadi setiap musim hidup kita itu ada dua hal, saudara. Bagian kita bertobat, berubah. Bertobat itu metanoia, ubah pikiran kita, ubah sikap kita, ubah cara kita berbicaranya, cara kita bertindak. Lalu ada anugerah turun. Lalu saudaraku, anugerah yang lebih datang lagi, misalnya sesuatu. Saudara, kita harus berubah. Kadang-kadang enggak juga melalui kesulitan kita harus bertobat dan berubah. Dan kita belajar, kita lihat, oh iya ya. Dia tuh bisa, walaupun dia orang besar ya. Orang hebat ya. Tapi dia bisa perlakukan bawahan dia, sopir dia, pembantu rumah dia. Seperti itu. Ngomongnya begitu bagus. Itu pun kalau kita lembut, itu bisa membuka pikiran kita. Dan ini akan memerdekakan kita. Yang mengerti katakan amin. Inilah yang memulihkan, setelah pulih baru kita punya otoritas, hak, kepantasan untuk menerima apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir saya mau kasih tahu saudara. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberi nama siapa? Yemima, anak kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Saudaraku, saya tuh tadi kepikir gini saudaraku. Loh Tuhan, kok cuma anak perempuannya saja yang ditulis dalam Alkitab? Bukankah Alkitab ini selalu yang ditulis nama anak laki-laki? Anak perempuan gak pernah ditulis. Loh, Adam kawin sama Hawa. Nama anak Adam cuma laki. Kok bisa bertambah banyak? Anak perempuannya ada tapi gak disebut. Makanya bisa bertambah banyak. Tapi ini anak lakinya gak disebut. Apa maksudnya? Nanti kita belajar saudaraku. Tapi yang jelas ketiga nama Ayub, anak perempuan Ayub nih, itu jadi anak-anak di dalam gereja. Ada yang namanya Yemima, ada yang namanya Kesia, ada yang namanya Keren Hapuk.
Saudara, poin yang saya mau ngomong di sini adalah poin. Jadi protokol lengkap hidup dalam berkat itu seperti apa? Protokol lengkapnya saudara, gini. Pertama, Tuhan mengucapkan firman-Nya dan memulihkan keadaan Ayub. Kemudian Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bagian terakhir adalah apa? Tuhan memberkati Ayub. Kita sering, Tuhan berkati aku. Tuhan akan berkati setelah Tuhan memberi sesuatu. Katakan saudara, Tuhan memberi sesuatu karena Tuhan sudah melihat kita nih cara pikirnya, cara hidupnya sudah benar untuk takaran berkat pada saat itu. Katakan amin saudaraku, ya kan? Pulih. Kita bisa pulih cara pikir, sikap hati, cara bicara, tindakan kita. Ya kan? Sudah pulih. Berubah karena firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Sudah jelas protokolnya saudara ya. Jadi apa arti Tuhan memberkati? Nih penutup. Arti daripada Tuhan memberkati adalah yang pertama. Ya kan? Tuhan akan melindungi dan memelihara apa yang Tuhan berikan. Katakan amin saudara. Sepanjang saudara tahu karir saudara, jabatan saudara, bisnis saudara, sepanjang itu ada investasi atau harta milik saudara, itu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara tahu ini pemberian Tuhan. Percaya. Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti pelihara. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau saya tahu bahwa pelayanan ini adalah diberikan Tuhan untuk kami jalankan, laksanakan dengan baik. Pasti Tuhan akan lindungi pelayanan ini, Tuhan akan pelihara. Dengan apa? Mencukupi segala kebutuhannya. Kalau Tuhan sudah memberikan saudara anak-anak, walaupun sudah mau dicegah gimana pun tetap keluar itu anak. Ya saudara, ada kabar baik ya. Negara-negara sekarang ini mengalami pertumbuhan penduduk minus. Saudara, Eropa, Amerika, Jepang, bahkan Tiongkok tuh mulai minus. Tapi Indonesia salah satu saudara, negara di masa pandemi pertumbuhan penduduknya positif saudaraku. Itu yang beda. Ya kan saudara, karena banyak mengalami kematian tapi kurang kelahiran ke negara lain. Tapi Indonesia saudara, ya banyak yang meninggal tapi lebih banyak yang lahir juga saudara. Nah, saya mau beritahu satu hal begini, ini berkat. Berkat Tuhan, kalau Tuhan memberi sesuatu, Dia akan lindungi, Dia akan pelihara. Yang kedua adalah Dia juga akan apa? Lipat gandakan. Katakan amin saudara, Dia akan lipat gandakan. Bukan cuma Tuhan beri, Tuhan apa yang Dia beri, kita dilindungi, dipelihara dan lipat gandakan. Tapi dengar baik saudara, kalau itu berkat dari Tuhan, saudara punya kuasa, punya karunia untuk apa? Menikmati. Saya lihat banyak orang bisa pintar kumpulkan harta banyak, kumpulkan uang banyak, tapi dia tidak punya karunia untuk menikmati. Takut. Akhirnya siapa? Meninggal. Gak ada yang dinikmati dia. Hari ini saudara tahu, saudara mau diberkati? Saya percaya ini protokolnya saudara. Saudara harus dapatkan firman rema yang mengubah cara saudara berpikir, sikap hati, cara berbicara, cara bertindak. Yang mengerti kata-kata saudara, dari situ firman, maka Tuhan akan, kalau kita berubah itu namanya Tuhan sudah memulihkan kita. Kalau kita sudah mulai pulih, baru Dia akan beri apa yang kita doakan dan mintakan. Orang minta dan doakan. Tuhan akan buat berhasil segala upaya kita. Kalau kita sudah dapatkan itu saudara, maka Dia akan memberkati. Apa arti memberkati? Dia akan lindungi, Dia akan pelihara, Dia akan lipat gandakan, dan Dia berikan kita karunia. Untuk apa? Menikmatinya. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan memasuki, ya Tuhan, bulan September. Bulan yang baru ya Tuhan. Kami siap untuk menerima segala yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau berikan. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau ubah kami, Kau pulihkan kami, Kau buat kami Tuhan sadar dan bertobat. Biar Engkau sampaikan pesan firman-Mu, ajar kami, didik kami, ya Tuhan, disiplinkan kami, dan juga muridkan kami Tuhan.
Biarlah ya Tuhan kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku sangat mengasihi anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan di menara doa. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus melimpah atas hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat dosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, bersuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku semua.